Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 912. Di dunia 3000 alam besar, Luo Xiu belum berinteraksi dengan semua sekta dan klan besar kaisar. Sepanjang sejarah, para kaisar agung telah meninggalkan banyak warisan, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, beberapa alam besar memiliki fondasi yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Di antara mereka, ada 9 alam besar yang diakui sebagai pusat perkembangan seni bela diri yang paling kuat: Tianlu, Zuyao, Wanfa, Xinghe, Zantian, Wuliang, Shengyu, Yuming, dan Yuanxi. Dulu, Paviliun Tianlu adalah kekuatan utama di alam besar Tianlu, tetapi kini telah runtuh. Sekarang, klan Ji yang menjadi penguasa di sana. Karena keterkaitan mereka dengan Luo Xiu, klan Ji memilih untuk tidak ikut dalam penyelidikan terhadap Pulau Tianhe. Namun, 8 alam besar lainnya tetap mengirimkan perwakilan mereka. Di antara mereka, Luo Xiu melihat beberapa wajah yang sudah ia kenal. Yang pertama adalah putra Kaisar Zantian, seorang yang dulunya disebut sebagai jenius nomor 1 di seluruh 3000 alam besar. Sejak wilayah suci abadi jatuh di tangan Luo Xiu, bertahun-tahun telah berlalu. Putra Kaisar Zantian tidak menyia-nyiakan bakatnya dan terus berkembang pesat. Saat ini, ia telah mencapai tingkat ketiga dalam ranah Dewa Agung. Meski tingkat ini tidak luar biasa tinggi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebagai seorang pejuang tubuh, tubuhnya telah mencapai tingkat pertengahan Dewa Agung. Di atas kepalanya, sebuah menara hitam melayang, melindunginya dari api Dewa 5 Elemen. Tidak jauh dari sana, Luo Xiu melihat seorang pria berbaju putih yang tampak seperti dewa abadi penerus Gunung Yuanxi. Di tangannya, ia memegang ranting pohon berwarna hijau zamrud. Setiap kali ranting itu diayunkan, api Dewa 5 Elemen langsung lenyap. Sekali lihat saja, Luo Xiu langsung mengenali ranting itu sebagai daun tao dari bunga epemeral surgawi. Jelas bahwa penerus Gunung Yuanxi telah menempa daun ini menjadi pusaka, yang mengandung sedikit kekuatan hukum waktu. Namun, dengan kultivasinya saat ini, kendali atas hukum waktu yang dimilikinya masih sangat terbatas. Kemudian, tatapan Luo Xiu beralih ke seorang wanita Shen Bingyu. Kini, ia telah menjadi putri suci dari Istana Dewa Wuliang, calon penerus dari pemimpin berikutnya. Setelah mereka berpisah di wilayah suci abadi, Luo Xiu tidak pernah melihatnya lagi. Sekarang, ia telah mencapai ranah Dewa Agung. Dari pengamatannya, Luo Xiu memperkirakan bahwa ada 16 orang dari 8 alam besar yang datang ke sini. Setiap sekte besar mengirim 2 orang, 1 senior tingkat Dewa Agung Puncak, 1 jenius muda dari generasi baru. Para jenius muda ini, meski hanya berlatih selama beberapa ratus tahun dan yang paling lama tidak lebih dari 3000 tahun telah mencapai ranah Dewa Agung. Kecepatan kultivasi seperti ini sudah cukup untuk disebut keajaiban yang belum pernah ada dalam sejarah. Saat ini, mereka semua terjebak di dalam formasi. Meskipun api Dewa 5 Elemen tidak bisa membunuh mereka, mereka juga tidak mampu menembus formasi untuk melarikan diri. Dari yang Luo Xiu perkirakan, mereka telah terjebak selama hampir setengah bulan. Jika mereka terus-menerus menghabiskan kekuatan mereka tanpa bisa keluar, pada akhirnya mereka akan kehabisan energi dan mati di sini. Secara teori, formasi tingkat 4 tertinggi seharusnya tidak cukup kuat untuk menjebak mereka selama ini. Namun, formasi ini dikendalikan oleh seseorang dari dalam. Di sisi lain, tidak ada ahli formasi di antara mereka. Itulah mengapa mereka akhirnya jatuh ke dalam situasi ini. Karena Luo Xiu sudah datang, ia tentu tidak akan tinggal diam. Dengan pemahamannya saat ini, membuka formasi tingkat 4 tertinggi bukanlah tantangan besar. Bahkan jika formasi ini dikendalikan oleh seseorang, ia tetap bisa menghancurkannya. Dengan tenang, Luo Xiu membentuk segel formasi di tangannya. 10 jarinya bergerak cepat, menciptakan bayangan tak terhitung jumlahnya. Setiap simbol terukir di udara, membentuk pola formasi yang semakin rumit. Boom, boom, boom. Dalam hitungan detik, ruang yang dipenuhi api Dewa 5 Elemen mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, formasi runtuh sepenuhnya, dan api menghilang ke dalam kehampaan. Saat formasi hancur, semua orang langsung melihat Luo Xiu. Sekejap, ekspresi mereka berubah menjadi penuh keterkejutan. Tidak ada satupun dari mereka yang asing dengan Luo Xiu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa formasi yang tidak bisa mereka pecahkan selama berhari-hari, bisa dihancurkan dengan begitu mudah oleh Luo Xiu. Seberapa kuat sebenarnya orang ini sekarang? Tuan Luo, teknik formasi Anda benar-benar luar biasa. Seorang lelaki tua senior dari klanmu di alam besar Wanfa berjalan mendekat dan memberi hormat. Di sampingnya berdiri Mu Zixiao, pewaris klan berikutnya. Sebagai salah satu dari 8 klan besar, klanmu pernah memiliki konflik dengan Luo Xiu di masa lalu.
Namun, saat ini mereka memilih untuk menunjukkan sikap bersahabat. Tuanmu terlalu berlebihan. Luo Xiu membalas dengan sopan. Meski ia pernah berselisih dengan klanmu, itu adalah urusan lama. Sekarang, jika mereka menunjukkan sikap baik, ia tidak akan bersikap kasar. Di sisi lain, putra Kaisar Zantian tetap diam. Ia tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Luo Xiu. Dulu, mereka sudah bertarung berkali-kali di wilayah suci abadi. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ia masih menduga bahwa kematian Kaisar Zantian ada hubungannya dengan Luo Xiu dan klan Ji. Karena itu, sikapnya terhadap Luo Xiu jelas tidak akan terlalu baik. Namun, ia juga harus mengakui satu hal dulu, ketika ia masih di tingkat Kaisar Dewa, Luo Xiu masih di tingkat Dewa Raja tetapi ia tetap bukan tandingan Luo Xiu. Setelah itu, meskipun ia terus meningkatkan kekuatannya, Luo Xiu malah mampu membunuh seorang Dewa Agung. Lalu, ada kabar bahwa seorang Kaisar Dewa telah mati di tangan Luo Xiu. Dan sekarang, meskipun dirinya telah mencapai Dewa Agung, kekuatannya hanya setara dengan Dewa Agung tingkat lanjut. Alih-alih mengejar, jarak antara mereka malah semakin jauh. Sementara itu, Shen Bingyu tetap tenang seperti biasanya dingin seperti gunung es. Namun, meskipun ia tidak pernah menunjukkan emosi kepada siapapun, saat melihat Luo Xiu, matanya menunjukkan sedikit kilasan perasaan yang sulit dijelaskan. Shen Bingyu sangat sadar bahwa di dalam lautan kesadarannya masih terdapat pembatasan yang ditinggalkan oleh Luo Xiu. Dahulu, ia telah mengucapkan sumpah hati Tao, berjanji untuk mengikuti Luo Xiu seumur hidupnya. Ketika di wilayah suci abadi, ia memperoleh pedang kekacauan dan mendapatkan status tinggi di Istana Dewa Wuliang semuanya berkat Luo Xiu. Hanya sedikit orang yang mengetahui hubungannya dengan Luo Xiu. Yang lain hanya tahu bahwa mereka adalah teman, dan bahwa Luo Xiu pernah memberikan pedang kekacauan kepadanya. Tuan Luo, sudah lama tidak bertemu. Dengan senyum lembut, Shen Bingyu memberikan penghormatan. Nona Shen terlalu sungkan, waktu berlalu begitu cepat, namun pesona Anda kini semakin memukau. Luo Xiu membalas dengan senyum. Aku rasa ini bukan waktu yang tepat untuk berbasa-basi. Suara dalam dan berat terdengar. Yang berbicara adalah seorang pria besar bertanduk naga tanpa ragu, ia berasal dari ras naga di alam besar Zuyao. Ucapannya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Tetapi, saat formasi hancur, banyak sosok cahaya melesat ke arah mereka. Dalam sekejap, hampir 20 orang muncul, berhadapan dengan mereka. Jumlah lawan lebih banyak, dan semuanya adalah Dewa Agung. Namun, sosok yang berdiri di depan mereka mengenakan jubah hitam, berwajah pucat, dengan ekspresi suram. Yang paling mengerikan ia memancarkan aura tingkat Kaisar Dewa. Kaisar Dewa, kegemparan melanda kelompok putra Kaisar Zantian, Mu Xiao, dan yang lainnya. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan di balik Pulau Tianhe benar-benar memiliki seorang Kaisar Dewa. Tanpa ragu, semua orang secara naluriah bergerak mendekati Luo Xiu. Di antara mereka, hanya Luo Xiu yang dikabarkan memiliki kekuatan untuk menandingi Kaisar Dewa. Jadi kau bisa menghancurkan formasi milikku. Sepertinya kau adalah seorang master formasi. Suara jubah hitam itu serak, seperti lolongan gagak, membuat orang tidak nyaman mendengarnya. Hanya seorang master formasi biasa, tidak layak disebut-sebut. Jawaban Luo Xiu terdengar santai. Namun, wajah pria berjubah hitam itu sedikit berubah. Menyebut master formasi sebagai, hanya biasa saja, apakah dia seorang Grandmaster formasi? Luo Xiu dengan mudah menghancurkan formasi api Dewa 5 elemen miliknya. Jadi, pria berjubah hitam itu tidak bisa mengesampingkan kemungkinan tersebut. Lebih jauh lagi, ia merasakan bahwa kultivasi Luo Xiu hanya berada di tingkat puncak Kaisar Dewa. Seorang Kaisar Dewa tingkat 3 bisa menjadi Grandmaster formasi tingkat 5. Atau, apakah Luo Xiu sebenarnya menyembunyikan kekuatan sejatinya? Mungkin, kekuatannya tidak lebih lemah dari dirinya. Itulah sebabnya ia tidak langsung menyerang karena ia tidak pernah bertarung dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Bintang Xuanming sekarang adalah wilayah Pulau Tianhe. Apa tujuan kalian menyelinap ke sini? Suara pria berjubah hitam itu terdengar dingin. Siapa bilang Bintang Xuanming milik Pulau Tianhe? Nada suara Luo Xiu terdengar mengejek. Bukankah Bintang Xuanming seharusnya merupakan planet utama dari sistem Bintang Xuanming? Kalian hanya penjara, tetapi masih berani berbicara seolah-olah kalian pemilik sah. Kelompok putra Kaisar Zantian tetap diam. Mereka tahu tidak ada gunanya berbicara dengan seorang Kaisar Dewa. Mencoba membantah hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tanpa disadari, Luo Xiu telah menjadi pemimpin kelompok mereka. Di dunia seni bela diri, yang kuat adalah yang berkuasa. Nada suara pria berjubah hitam itu semakin agresif. Pulau Tianhe kuat, jadi wajar jika kami menguasai Bintang Xuanming. Luo Xiu tertawa dingin. Jangan menyebut dirimu Pulau Tianhe. Jika dugaanku benar, Pulau Tianhe hanyalah boneka kalian. Kalian berasal dari alam Mahadewa 8 penjuru, bukan? Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa menggema. Di kejauhan, ruang mulai beriak, dan seorang pria melangkah keluar. Ia tampak sangat muda, mengenakan jubah ungu bersulamkan matahari, bulan, dan pegunungan.
Di dahinya ada tanda emas berbentuk matahari kecil, yang memancarkan aura tajam seperti pedang yang siap menebas segalanya. Tuan Muda, salam, Tuan Muda. Pria berjubah hitam dan para dewa agung langsung membungkuk dengan hormat. Jelas, pemimpin sejati dari Pulau Tianhe adalah pria ini. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum tenang dan melambaikan tangannya. Para bawahan dengan patuh berdiri kembali, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dari reaksi mereka, tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah penguasa sesungguhnya dari Pulau Tianhe. Bersambung.